Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 45. Pringgasakti lantas saja menjejak tanah 3 kali sambil berkumat kamit membaca mantra. Kemudian membentak, "Bagus. Kau pendeta Edan, minggirlah dahulu. Aku kan mengirimkan kawanmu ini ke neraka biar digerumuti setan." Setelah membentak demikian, ia mengeluarkan senjatanya yang lain berbentuk sebongkah batu baja. Batu baja bertali, ternyata senjata itu berbentuk semacam bandulan. Kemudian ia mengayun-ayunkan berputaran sampai berbunyi berdengungan. Orang-orang yang menyaksikan senjata aneh itu, pada kasak-kusuk membicarakan. Meskipun mereka bukan ahli-ahli tata berkelahi, tapi tahu bagaimana akibatnya bila orang kena kemplang bandul batu baja. Seseorang yang tidak memiliki sekelumit kepandaian, akan hancur kepalanya jika kena sambit. Jangan lagi kena sambit, baru saja tergulung ke siur anginnya sudah bisa dirobohkan tanpa berkutik. Ki Hajar Karangpandan sadar akan bahaya. Ia segera menyerahkan cempuling jaga Saradenta kepada pemiliknya. Dia sendiri lantas mengeluarkan sepucuk senjata berbentuk bulan sabit. Sedangkan Ki Tunjung Biru diam-diam mengeluarkan senjata andalannya pula terbuat seperti penjalin dan berbentuk semacam tongkat panjang. "Kalian sudah siap?" tantang Pringgasakti. "Nah, amat-amatilah sekelilingmu, karena sebentar lagi kalian akan berpisah untuk selama-lamanya dari semuanya." Tanpa berbicara lagi, Ki Tunjung Biru dan Jaga Saradenta telah membuka serangan. Senjata mereka jauh berbeda, tetapi mempunyai tipu-tipu serangan yang hampir sama dan sejiwa. Dalam satu gebrakan, cempuling Jaga Saradenta mengarah mata, pelipis, hidung, tenggorokan dan dada. Sedangkan tongkat Ki Tunjung Biru menyodok perut, menyabet pinggang, menusuk ketiak dan membabat kaki. Dengan demikian, Pringgasakti sudah terancam penuh-penuh. Tetapi Pringgasakti memang seorang yang tangguh. Kalau tidak, masa dia sanggup bertempur melawan Guru Wirapati sampai 7 hari 7 malam lamanya? Dalam setiap pertempuran, belum pernah ia dikalahkan. Kecuali tak kala melawan Adipati Karimun Jawa Surengpati, ayah Titisari. Ia hanya cukup menggunakan 3 jurus. Pada jurus keempat, lawannya pasti sudah kena dirobohkan. Itulah sebabnya, ia tak memandang mata terhadap macam serangan lawan. Meskipun demikian, kali ini ia terkejut benar-benar. Sama sekali tak diduganya, bahwa dalam satu gebrakan saja lawannya telah mengancam seluruh tubuhnya yang berbahaya. Cepat ia memutar senjata bandringannya sambil menusukkan alunya. Dengan menerbitkan suara berdetakan ia menangkis dan mendesak lawan. "Bagus," teriak Ki Hajar Karangpandan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal 5 jurus saja. Mendengar teriak Ki Hajar Karangpandan, Pringgasakti mendongkol bukan main. Dalam mengatakan 10 jurus tadi, maksud Pringgasakti adalah, jika mereka berdua sanggup mempertahankan serangannya dengan 10 jurus. Tetapi Ki Hajar Karangpandan yang berwatak edan-edanan itu, sudah menghitung jumlah serang menyerang kedua belah pihak. Meskipun demikian, Pringgasakti yang tinggi hati tak mau cekcok berebut benar. Dengan sedikit menggerakkan tangan, batu bajanya lantas saja berputar kencang dan dengan suara mengaung-aung menyerang bertubi-tubi. Benar-benar cepat dan di luar dugaan orang, cara Pringgasakti menyerang musuh-musuhnya. Tahu-tahu batu baja telah menerobos jaring-jaring pertahanan mereka dan kini menyambar dada. Jarak batu baja dengan dada mereka sudah terlalu dekat. Tak mungkin mereka bisa menghindar atau membebaskan diri. Sekonyong-konyong Ki Tunjung Biru malah maju sambil menonjokkan tongkatnya. Serangan mengarah kepada urat nadi yang berada di bawah leher. Jika mengenai sasaran, meskipun Pringgasakti berkepandaian setinggi langit, akan punah semua kesaktiannya dan akhirnya akan hidup cacat selama-lamanya. Sadar akan bahaya, Pringgasakti cepat-cepat menarik batu bajanya, ia enggan mati berbareng dengan lawannya. Dengan demikian, masing-masing bebas dari ancaman bahaya. 6, 7, 8, 10. Ya 10 jurus. Teriak Ki Hajar Karangpandan. "Hai kau iblis edan. Kedua kawanku telah berhasil menangkis 10 seranganmu. Sekarang kau mau apa?" Dalam 2 gebrakan itu, Pringgasakti tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Ia tahu bahwa jika bertempur sungguh-sungguh dalam 10 jurus pasti akan dapat merobohkan mereka. Sungguh mendongkolkan, mengapa pendeta edan itu sudah menghitung 2 gebrakan sejumlah 10 jurus. Dengan mata melotot ia berpikir, baik.
Kau boleh mengumbar mulutmu. Biar kurobohkan dahulu mereka. Baru akan membungkam mulutmu. Setelah memperoleh ketetapan demikian, lantas saja ia menyerang Ki Tunjung Biru dan Jaga Saradenta. Mereka lantas saja bertempur dengan seru. Ki Hajar Karangpandan jadi gelisah. Tahulah dia, bahwa Ki Tunjung Biru dan Jaga Saradenta takkan mampu melawan kesaktian Pringga Sakti. Andai kata dia sendiri ikut pula terjun dalam gelanggang pertarungan, belum tentu dapat menolong mereka. Memang Ki Tunjung Biru dan Jaga Saradenta waktu itu sudah mulai terdesak kalah. Setelah mendapat pengalaman getir, hati mereka jadi gentar. Tak berani lagi mereka menyambut serangan lawan secara berhadapan. Gerakan lawan terlalu cepat dan di luar dugaan. Maka mereka melayani Pringga Sakti dengan cara lain. Dengan mengerahkan tenaga, mulailah mereka bergerak berputaran. Terang sekali mereka hendak menggempur lawan dari samping. Tetapi Pringga Sakti bukan anak kemarin sore. Seketika itu juga, tahulah dia menebak maksud mereka. Senjata bandringnya lantas saja diputarnya kencang-kencang dan senjata alunya menggempur dari depan. Menyaksikan kehebatan Pringga Sakti, Ki Hajar Karangpandan mengeluh. Tak dapat lagi ia tinggal diam. Meskipun tak unggulan ia harus membantu secepat-cepatnya. Tetapi belum lagi ia bergerak, sekonyong-konyong berkelebatlah sesosok bayangan yang terus saja merabu lawan. Itulah pendekar muda Wirapati yang sudah semenjak tadi berada di luar gelanggang memperhatikan pertarungan mereka. Ki Hajar Karangpandan jadi berbesar hati. Lantas saja dengan bersuit panjang, ia memutar senjatanya dan bergerak berputar dengan gesit. Dengan demikian Pringga Sakti dikerubut 4 orang. Ternyata ia tangguh luar biasa. Sadar akan bahaya, cepat-cepat ia merubah tata berkelahinya. Tak berani lagi ia memandang rendah lawan-lawannya. Senjata alunya kemudian diangkatnya tinggi dan menggempur pundak Jaga Saradenta. Jaga Saradenta kaget bukan main. Tak sempat ia menangkis atau menghindar. Ia menutup mata menerima nasib. Sekonyong-konyong ia mendengar suara benda beradu. Ia menyenak mata dan melihat pedang Wirapati menangkis serangan si iblis. Hebat akibatnya. Pedang Wirapati meskipun tiada patah, tetapi melengkung menjadi bulan sabit. Dan lengannya terasa nyeri menusuk jantung. Terpaksa ia meloncat mundur sambil menarik napas dalam. Sang Aji yang berada di luar gelanggang gugup menghampiri gurunya. Tetapi ia didorong pergi. Minggir. Kamu bukan tandingannya, kata gurunya. Setelah berkata demikian, gurunya meloncat lagi memasuki gelanggang. Dan diam-diam si bocah kagum, bagaimana gurunya dapat memulihkan tenaganya begitu cepat. Sekarang ia memusatkan seluruh penglihatannya ke medan pertempuran. Ki Tunjung Biru sedang melabrak maju. Bentuk dan perwujudan orang itu benar-benar mirip Pringga Sakti. Pantaslah, kedua gurunya dahulu pernah menyangka dia si iblis Pringga Sakti. Dan kedua gurunya, dengan gerak-geriknya yang aneh mengepung dari samping. Sedangkan Ki Hajar Karangpandan menyerang dengan berputaran. Pendeta edan itu mengandalkan kegesitannya. Ia bertarung seperti seekor belibis yang timbul tenggelam di antara gelombang serangan lawan. Tak lama kemudian Wirapati telah berhasil melibat kaki Pringga Sakti. Ia menggaet dengan pedangnya yang sudah melengkung. Tetapi aneh. Meskipun ia menarik dengan sekuat tenaga, kaki Pringga Sakti tak bergeming. Kulitnya sangat kebal. Malahan dengan tiba-tiba alu Pringga Sakti sudah berkesiur menyambar mukanya. Cepat-cepat ia menarik pedangnya dan menangkis sedapat-dapatnya. Ia berhasil membebaskan diri dari serangan si iblis, meskipun demikian lengannya jadi pegal kena tindih suatu tenaga dahsyat. Selama hidupnya, baru kali ini Sang Aji melihat kedua gurunya bertempur melawan musuh tangguh. Ia selalu mengagung-agungkan keperkasaan dan kesaktian kedua gurunya, tak tahunya pada hari itu dengan mata kepalanya sendiri dia menyaksikan bagaimana mereka berdua jadi kerepotan melawan si iblis. Pantaslah mereka dahulu agak ketakutan membicarakan kehebatan lawannya. Ki Tunjung Biru bahkan mengakui kalau mereka bertiga belum tentu bisa melawan. Ternyata ucapannya benar. Bahkan memperoleh bantuan Ki Hajar Karangpandan yang cukup tangguh tak dapat juga memenangkan. Selagi ia memusatkan seluruh perhatiannya, mendadak saja lengannya serasa ada yang menyentuh, ia menoleh. Alangkah terkesiap hatinya, karena yang menyentuh lengannya adalah Yuyu Rumpung. Pendekar sakti penasehat Sang Dewa Resi itu masih saja berpenasaran kepadanya, ia ingin membekuk si bocah dan hendak diganyangnya mentah-mentah, karena gigitan si bocah masih saja terasa nyeri.
"Ha! Kau lari kemana lagi?" Yuyu Rumpung menggeram. Sangaji terlalu kaget, ia melihat mata Yuyu Rumpung yang buas dan menakutkan. Liurnya nampak meruap ke bibirnya, sehingga menerbitkan kesan ngeri luar biasa. Tanpa dikehendaki sendiri, seluruh tenaganya seperti terlolosi. Nuraini yang sedang menunggu jenazah ayah angkatnya, melihat Sangaji dalam bahaya. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia memungut potongan pedang Ki Hajar Karangpandan yang tadi terpental jatuh tak jauh dari tempatnya. Kemudian ia menyambitkan sejadi-jadinya. Yuyu Rumpung sebat luar biasa. Matanya tajam dan benar-benar seorang pendekar yang sudah berpengalaman. Begitu ia mendengar kesiur angin, cepat ia menarik tangannya yang sudah mencengkeram lengan Sangaji dan meloncat mundur. Sekarang rasa mendongkolnya diarahkan kepada si gadis. Dengan menjejak tanah ia menyerang. Tetapi si gadis tak gentar. Dengan sikunya ia memapaki. Sudah barang tentu ia kalah tenaga. Untung Yuyu Rumpung masih dalam keadaan sakit. Tenaga tubuhnya tinggal sebagian. Meskipun demikian, si gadis kena dipentalkan sampai 7 langkah. Waktu itu Sangaji seperti telah terbangun dari rasa tak sadarnya. Melihat Nuraini dalam keadaan bahaya, ia datang membantu, meskinya hatinya gentar menghadapi si botak. Dengan demikian Yuyu Rumpung dikerubut 2 orang. Dalam lapangan itu lantas saja merupakan gelanggang pertempuran yang dahsyat. Masing-masing memperoleh tandingannya. Yang masih bebas adalah Sanjaya seorang. Pemuda yang cerdik, licin dan licik itu, diam-diam mencari kesempatan sebagus-bagusnya, ia melihat semua rekan gurunya telah terlibat dalam suatu pertempuran. Inilah saat sebaik-baiknya untuk menurunkan tangan. Diam-diam ia memasuki lapangan dengan membawa senjata jepretan berisikan butiran-butiran racun. Senjata jepretan itu adalah hasil peniruan senjata ayah angkatnya Pangeran Bumi Gede. Barang siapa kena bidiknya akan mati terjengkang seperti udang terbakar. Hati-hati ia mengendap-endap maju. Korban pertama yang hendak diarahnya adalah gurunya sendiri. Yakni, Ki Hajar Karangpandan. Di seluruh dunia hanya dia seorang belaka yang ditakuti dan disegani. Jika orang yang ditakuti dan disegani sudah mampus, ia bisa hidup dengan senang dan bebas dari rasa was-was. Tetapi selagi ia hendak melepaskan peluru racunnya, mendadak berkelebatlah seorang gadis berpakaian putih bersih. Dialah Titisari, sahabat Sangaji. Sanjaya tak kenal siapa dia. Hanya saja dia heran menyaksikan gerak-geriknya yang gesit dan berwibawa. Gadis itu dengan tak mengenal takut, lantas saja berteriak kepada Pringgasakti. "Abu, masih berani kamu jual tampang di sini?" Waktu itu Pringgasakti sudah berada di atas angin. Meskipun ia dikerubut 4 orang pendekar sakti, ia bisa mempertahankan diri. Bahkan, makin lama makin bisa mengatasi dan akhirnya mulai pula merangsek membalas menyerang. Menurut pantas, ia takkan mempedulikan siapa saja yang datang mengganggu. Tetapi sungguh, aneh. Begitu ia mendengar ucapan si gadis, mendadak saja ia melompat undur. Ki Hajar Karangpandan, Wirapati dan Jaya Saradenta heran sampai tercengang-cengang. Mereka lantas saja menduga-duga siapakah itu. Memang keadaan mereka waktu itu sudah payah. Meskipun belum tentu dapat dirobohkan, tetapi untuk merebut kemenangan adalah sukar. Kedatangan si gadis yang bisa memberi kesempatan mereka untuk bernapas, benar-benar merupakan dewa penolong belaka. Sanjaya yang sudah siap membidikkan senjata rahasianya heran. Pikirnya, siapakah dia yang bisa memberi perintah gurunya Pringgasakti agar berhenti berkelahi? Sebagai seorang yang cerdik, licik dan licin, tahulah dia menjaga diri. Cepat ia menyelinap kembali di antara gerombol manusia melihat gelagat. Waktu itu Pringgasakti berdiri tertegun mengamat-amati si gadis. Meskipun tak kentara, tetapi raut mukanya nampak berubah. Bagaimana adik bisa datang kemari? Mendengar si iblis Pringgasakti memanggil adik terhadap seorang gadis muda belia, semua jadi keheran-heranan. Mereka bertambah sibuk menebak-nebak. Sebaliknya Titisari nampak tenang dan tiada kesan. Dengan pandang mata berwibawa ia merenungi wajah Pringgasakti. Titisari sebenarnya sudah lama berada di sekitar lapangan. Sewaktu hendak kembali ke Kadipaten mencari Sangaji, ia melihat Pangeran Bumi Gede menunggu kuda keluar jalan dengan diikuti semua pasukannya dan 20 orang tetamu undangannya. Sebagai seorang cerdik tahulah dia, bahwa di luar Kadipaten terjadi suatu peristiwa yang penting. Meskipun demikian, masih saja dia memasuki Kadipaten.
Ketika dilihatnya Sanjaya keluar kadipaten pula, dan semua kamar kosong tiada penghuninya, barulah ia mengejar mereka. Segera ia menyaksikan pertempuran itu. Hatinya lega, ketika dilihatnya Sangaji sehat walafiat. Bahkan anak muda itu siap pula bertempur. Diam-diam ia bersiaga memberi bantuan, apabila kawannya dalam keadaan berbahaya. Begitulah, dengan berturut-turut ia menyaksikan semua peristiwa yang terjadi di tengah lapangan. Hanya saja ia tak mendengar janji Ki Hajar Karangpandan hendak menjodohkan Sangaji dengan Nuraini. Tatkala hendak menghampiri mereka, mendadak ia melihat berkelebatnya Sanjaya. Anak muda itu sedang berbicara dengan seseorang yang berada di tengah-tengah kerumunan manusia. Ia sadar bahwa pemuda ningrat itu cerdik, licik dan licin. Karena itu ia curiga. Ketika ia mengenal siapa orang yang sedang diajaknya berbicara, sudahlah dia dapat menebak separuh bagian. Lantas saja ia bersembunyi menunggu perkembangan. Orang itu adalah Pringga Sakti, murid ayahnya yang melarikan diri dengan menggondol sebuah kitab pusaka. Ia mengenal orang itu dengan nama Abu. Melihat dia bertempur melawan rombongan Sangaji, segera ia dapat menempatkan diri. Begitu ia melihat Pringga Sakti mulai dapat menguasai lawannya, lantas saja ia muncul dan dengan cerdik menggunakan pengaruh ayahnya. Dengusnya, masih saja kamu berpura-pura dungu? Apakah kamu percaya bahwa kamu dungu? Apakah kamu percaya bahwa aku bisa bebas mengarungi lautan di luar pengetahuan ayah? Mendengar ujar Titisari, raut muka Pringga Sakti benar-benar jadi berubah. Dengan suara gagap ia berkata, apakah ayahmu berada di sini? Kamu boleh menebak-nebak sesukamu, sahut Titisari. Legakan hatimu. Ayah masih berada di luar kota. Beliau telah menemukan jejakmu. Aku disuruhnya mendahului. Nah, sebelum ayah melihatmu, lekaslah kamu kabur. Kalau tidak, kamu harus mengembalikan kitab pusakanya beserta bunganya. Pringga Sakti berdiri tegak. Tubuhnya menggigil sebentar. Kemudian ia mencoba menguasai ketenangan. Berkata keras, kamu kelinci cerdik, janganlah membohongi kakakmu. Ayahmu tak berada di sini. Bagus. Tapi mengapa aku bisa berada di sini? Bagaimana menurut pendapatmu? Pringga Sakti dia menimbang-nimbang. Ia kenal ayah Titisari. Adipati Karimun Jawa itu bukan orang sembarangan. Ia seorang sakti, kebal, cerdik dan cerdas luar biasa. Seluruh dunia, hanya dia seorang yang dikagumi, ditakuti dan disegani. Ia bisa berada di mana saja sesuka hatinya. Ia timbul dan lenyap seperti iblis. Dan kekejamannya melebihi iblis juga. Sewaktu ia berhasil mencuri kitab pusakanya dan melarikan diri dari Pulau Karimun Jawa bersama adiknya, ayah Titisari melampiaskan amarahnya kepada segenap nelayan dan pegawai-pegawai kadipaten. Mereka dikutungi lengan dan kakinya dan diusirnya pergi. Semuanya berjumlah 40 orang yang jadi cacat tubuh sepanjang hidupnya. Sekarang ia mendengar dari Titisari, kalau Adipati Karimun Surengpati sedang mencari jejaknya. Jika sampai bertemu, bagaimana ia bisa melarikan diri lagi? Hukuman apa yang bakal ditanggung, tak dapatlah dibayangkan lagi. Si kejam itu akan menurunkan tangannya semau-maunya sendiri, ia bisa dikutungi, diputuskan urat nadinya, dicukil matanya atau dicabut lidahnya. Memikirkan ancaman hukuman ini, hatinya jadi keder sampai seluruh tubuhnya menggigil. Guru adalah seorang yang keras hati dan keras kepala. Jika ia mempunyai tujuan, takkan dapat dilepaskan jika belum tercapai. Titisari adalah anak satu-satunya. Bagaimana bisa guru membiarkan dia merantau mengarungi lautan seorang diri? Apakah benar guru berada tak jauh dari sini? Pikirnya. Adik kecil, akhirnya ia memutuskan. Kali ini biarlah kita berpisah di sini untuk selama-lamanya. Meskipun aku murid murtad, aku masih menghormati ayahmu sebagai guru. Selama hidupku, dia akan kusembah sebagai doaku juga. Karena hari ini aku tak dapat menemui, sudikah kamu mewakiliku menyampaikan sembah sujudku? Sehabis berkata begitu, kemudian ia menjejak tanah berjumpalitan. Dan sebentar saja bayangnya tidak nampak lagi. Semua orang kagum menyaksikan keperkasaan si iblis. Pantas semenjak perang Gianti orang segan kepadanya. Ternyata namanya tiada kosong melompong. Benar-benar ia manusia tangguh dan sukar dilawan. Wirapati, Jaga Saradenta, Ki Tunjung Biru dan Ki Hajar Karangpandan hendak menghampiri Titisari, mendadak saja mereka mendengar suara gedebukan orang lagi bertempur.
Begitu menoleh, mereka melihat Sangaji dan Nuraini sedang dalam bahaya kena gempuran Yuyurumpung. Tanpa diminta lagi, Wirapati terus saja melesat menghampiri sambil mengirimkan boge mentah. Tentu saja, Yuyurumpung yang masih kesakit-sakitan terkejut mendengar kesiur angin. Ia sadar kalau lawannya kali ini bukan Sempok Sangaji. Maka cepat-cepat ia bergeser tempat. Tetapi serangan Wirapati bukan serangan murahan. Begitu serangannya yang pertama kena dihindari, lantas saja menyusulah serangannya yang kedua dan ketiga. Kena diberondong serangan berantai demikian, Yuyurumpung tak berdaya. Dasar ia masih luka, maka dengan gampang dia kena kemplang sehingga mundur terhuyung-huyung. Sangaji! Siapa orang ini? Wirapati minta keterangan. Dialah yang melukai Panembahan Tirtomoyo dengan akal licik, jawab Sangaji. Wirapati tak kenal siapakah Panembahan Tirtomoyo, sehingga ia tak begitu mengindahkan. Terus saja dia berkata, lain kali, jika kamu bersua dengan dia, lekas-lekaslah menyimpang. Dia terlalu berbahaya bagimu. Sangaji mengangguk. Mendadak ia dihampiri Ki Hajar Karangpandan, apa kau bilang tadi? Pendeta Edan itu terkejut, waktu Sangaji menyebut-nyebut kakak seperguruannya. Ia ingin minta keterangan dengan jelas. Panembahan Tirtomoyo dilukai orang itu. Di mana dia sekarang? Tiba saja menggigil. Dia di penginapan. Semalam aku mencoba mencari ramuan obat yang disembunyikan orang itu. Mendengar keterangan Sangaji, Ki Hajar Karangpandan lantas saja melesat mengepung Yuyurumpung. Ia tahu apa arti ramuan obat itu bagi kakak seperguruannya yang lagi menderita luka. Sudah barang tentu, Yuyurumpung jadi keripuhan. Baru saja melawan Wirapati belum tentu dia bisa menang, apalagi dikerubut dua orang. Itulah sebabnya, begitu ia mencoba bergerak, Ki Hajar Karangpandan dan Wirapati sudah dapat menjungkir balikan, sehingga mukanya jadi babak belur. Keluarkan obatnya, bentak Ki Hajar Karangpandan. Yuyurumpung sangat mendongkol terhadap Sangaji. Dendamnya terhadap si bocah naik setinggi kuping. Dengan napas terengah-engah sambil melototi Sangaji, ia menyahut, dia telah mencuri semua ramuan obatku. Mengapa kalian hendak mengkerubutku yang tengah luka? Jika kalian ingin mencoba kepandaian, tunggulah barang 2-3 bulan lagi. Nah, itulah namanya pertandingan adil. Siapa yang mampus bukanlah soal penting. Mendengar ujar Yuyurumpung, Wirapati dan Ki Hajar Karangpandan mengundurkan diri. Sebagai seorang satria, mereka tak sudi berlawanan dengan seseorang yang sedang menderita luka. Lagi pula, ramuan obat sudah berada di tangan Sangaji. Baik, kamu boleh lari ngacir. Tapi awas, jika kamu berani mengusik bocahku, aku seorang tua takkan bakal melepaskanmu hidup-hidup. Biar kamu berada di ujung langit, pasti akan kucari untuk memperhitungkan untung rugi, ujar Ki Hajar Karangpandan. Meskipun hatinya mau meledak direndahkan demikian rupa oleh Ki Hajar Karangpandan mau tak mau Yuyurumpung terpaksa menelan bulat-bulat. Dengan dada mendongkol ia mengundurkan diri. Dia sadar, tak bisa ungkulan melawan mereka. Karena itu bagaimana dia berani mengumbar mulut. Tetapi diam-diam ia berjanji akan mengadu kepandaian melawan mereka di kemudian hari. Bocah, kata Ki Hajar Karangpandan kepada Sangaji. Kamu tadi bilang, Panembahan Tirtomoyo berada di penginapan. Dapatkah kamu menunjukkan di mana dia berada? Sangaji mengangguk, ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba mendengar seseorang menegur, HM. Bagaimana kalian sampai hati meninggalkan jenazah sahabatmu? Mereka semua terkejut seperti tersengat lebah. Serentak mereka menoleh, dan nampaklah seorang laki-laki tua berjalan tertatih-tatih memasuki lapangan. Dia adalah Panembahan Tirtomoyo. Aki, teriak Sangaji gembira. Lantas saja ia lari menghampiri sambil mengeluarkan bungkus obatnya. Inilah obatnya. Entah benar entah tidak. Aku hanya mengambilnya dengan begitu saja. Panembahan Tirtomoyo menyambut Sangaji dengan gembira dan terharu. Bungkus obat itu lalu dibukanya, ia memeriksanya sebentar. HM, meskipun bercampur aduk, tetapi semua yang kubutuhkan terdapat di sini. Sangaji bergembira bukan kepalang sampai ia meloncat-loncat ke udara. Dasar ia seorang pemuda yang polos dan sederhana. Apa yang terasa di dalam hati, lantas saja dinyatakan tanpa segan-segan. Hajar. Muridmu seorang laki-laki sejati, tegur Panembahan Tirtomoyo.
Dia seorang jempolan, sampai-sampai aku nyaris terungkap dalam jebakannya. Ki Hajar Karangpandan terdiam. Tetapi ia segera sadar akan arti teguran kakak seperguruannya. Dengan setulus hati ia membungkuk hormat kepada Jaga Saradenta dan Wirapati. Tuan pendekar sekalian, terimalah hormatku setulus-tulusnya. Aku bangga terhadap murid tuan. Bahkan aku patut mengucapkan terima kasih pula. Seumpama tiada tuan-tuan sekalian, apakah arti hidupku ini? Aku akan dikutuk sejarah. Karena jasa tuan sekalian, maka aku tak terlalu menderita malu apabila kelak aku bertemu dengan arwah ayah murid tuan. Tentang muridku sendiri, tak usahlah dibicarakan. Juga bunyi tantanganku 12 tahun yang lalu. Di sini dan pada hari ini, aku menyatakan takluk. Juga Saradenta dan Wirapati terkejut mendengar kata Ki Hajar Karangpandan. Mereka tahu mengapa pendeta itu mengakui takluk. Semata-mata karena muridnya mengecewakan hatinya. Mereka jadi bersyukur. Sebab dengan demikian tidaklah sia-sia masa perantauannya selama 12 tahun di daerah barat. Tetapi Jaga Saradenta cepat-cepat berkata merendahkan diri. Sang pendeta. Biar bagaimanapun juga, kami belum puas sebelum melihat murid kami dan murid tuan mengadu kepandaian. Alasan tuan, mengaku kalah belum meyakinkan kami sama sekali belum kami ketahui bagaimana tinggi rendahnya ilmu murid tuan. Tidak, potong Ki Hajar Karangpandan. Dengan ini benar-benar aku mengaku kalah. Marilah kita berbicara sebagai laki-laki. Dan dengarkan bicaraku. Mereka berbicara sambil berjalan menghampiri jenazah Wayan Suwage. Sangaji membimbing Panembahan Tirtomoyo yang berjalan bertatih-tatih sambil menelan ramuan obat dengan ludahnya. Sekonyong-konyong ia melihat Titisari berdiri tegak di tengah lapangan. Hatinya girang bukan main, sampai ia mau lari menghampiri. Tetapi tatkala kakinya hendak bergerak, ia mendengar Ki Hajar Karangpandan. Laki-laki seluruh dunia tahu semua, bahwa dirinya dihidupi alam bukan semata-mata mencari makan minum untuk memuaskan perut. Karena mereka sadar, bahwa dirinya bukan termasuk golongan binatang atau iblis. Kewajiban mereka sebagai dharmanya sejati ialah, ikut serta memelihara kesejahteraan jagat sekuasa-kuasanya. Karena itu pula, mereka mengutamakan jiwa luhur di atas segalanya, ia berhenti sebentar mengesankan. Meneruskan, Tuan Pendekar sekalian berbicara atas dasar mengadu kepandaian? Apakah arti ilmu pengetahuan, jika tidak didasari sari-sari hati sejati? Biarpun andai kata, muridku memiliki ilmu setinggi langit, apakah artinya jika dibandingkan dengan murid tuan yang memiliki jiwa luhur dan watak-watak satria sejati? Lihatlah, dia tahu menempatkan diri dan menempatkan persoalan. Sewaktu dia terlepas dari pengawasan gurunya, ia sudah kuketemukan berada di lapangan ini mempertaruhkan nyawa untuk ikut membela orang lemah sekuasa-kuasanya. Sedangkan jika dibandingkan dengan para pendekar yang berkumpul di Pekalongan, kepandaiannya sama sekali tak sebanding. Anak yang lagi belajar beringus tapi sudah memiliki jiwa begitu luhur, bukankah pantas kita junjung tinggi? Inilah seorang satria sejati, ia berhenti lagi. Kemudian berkata dengan suara bergelora, tuan-tuan sekalian, memompa segala bentuk kepandaian kepada seorang murid adalah jauh lebih mudah daripada menanamkan bibit watak satria sejati. Iblis pun dapat menyulap manusia goblok menjadi seorang yang berilmu tinggi. Dan jika nilai manusia hanya didasarkan pada suatu taraf ilmu pengetahuan dan ilmu kepandaian belaka, apakah jadinya jagat ini? Semua laki-laki tahu bahwa jagat ini bakal penuh dengan iblis dan setan. Karena itu terimalah hormatku atas jasa Tuan Pendekar berdua. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.